Seorang peserta tur asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diduga sengaja meninggalkan rombongan saat menjalani perjalanan wisata di Korea Selatan. Hingga rombongan kembali ke Indonesia, peserta bernama Femasiani Arianto belum diketahui keberadaannya dan kini dipastikan telah melebihi masa berlaku izin tinggal, overstay. Peristiwa tersebut diungkapkan oleh pihak penyelenggara perjalanan, Berani Backpacker. Menurut pemilik agensi, Dani, Femas mulai memisahkan diri dari rombongan sejak hari pertama agenda wisata di Korea Selatan. Pada hari pertama perjalanan, sekitar malam hari, peserta atas nama Femas memisahkan diri dari rombongan tanpa pemberitahuan kepada tour leader maupun tour guide, ujar Dani saat diwawancarai pada Kamis, 16 Juli 2026, malam, melansir dari kompas.com. Setelah tidak kembali ke titik kumpul sesuai waktu yang telah ditentukan, Femas juga tidak dapat dihubungi melalui telepon maupun saluran komunikasi lainnya. Merespons situasi tersebut, tim pendamping di Korea Selatan langsung melakukan berbagai upaya pencarian. Tour leader berulang kali mencoba menghubungi Femas melalui panggilan telepon dan pesan singkat agar kembali bergabung dengan rombongan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pihak penyelenggara mengambil langkah resmi dengan melaporkan kejadian itu kepada instansi pemerintah dan otoritas imigrasi setempat. Karena peserta tetap tidak memberikan respons dan tidak kembali ke rombongan, tour guide melakukan pelaporan kepada instansi pemerintah dan imigrasi setempat sebagai bentuk pemberitahuan resmi mengenai peserta yang meninggalkan rombongan, kata Dani. Selain melapor ke imigrasi, pihak travel juga berupaya membuat laporan ke kepolisian di Korea Selatan. Akan tetapi, laporan tersebut belum dapat diproses karena harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Rombongan wisata yang diikuti Femas terdiri dari 27 peserta. Seluruh peserta lainnya telah kembali ke Indonesia, sementara Femas masih berada di Korea Selatan. Berdasarkan data yang dimiliki pihak travel, masa berlaku visa Femas telah habis pada 12-13 Juli 2026 sehingga statusnya kini dinyatakan overstay. Di Indonesia, manajemen Berani Backpacker turut melakukan penelusuran dengan mendatangi rumah ibu kandung Femas yang tercantum sebagai sponsor atau penjamin perjalanan di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam proses klarifikasi, pihak travel menilai terdapat sejumlah keterangan dari keluarga yang tidak konsisten. Pada awalnya, Ibu Femas mengaku tidak mengetahui rencana anaknya dan menyebut seluruh dokumen perjalanan diurus sendiri oleh Femas tanpa sepengetahuannya. Namun, setelah dilakukan pendalaman, pihak travel mengaku menemukan beberapa fakta yang dinilai bertolak belakang dengan pengakuan tersebut, di antaranya Ibu Femas diketahui mencetak rekening koran sendiri di bank, menandatangani surat sponsor, menghapus riwayat komunikasi dengan anaknya, serta tidak memberikan keterangan utuh mengenai latar belakang pendidikan Femas yang pernah mengikuti pendidikan bahasa di Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, tujuan Korea. Selain itu, keluarga menyebut Femas telah sekitar 1 bulan tidak pulang ke rumah. Akan tetapi, berdasarkan keterangan warga sekitar, Femas masih terlihat berada di kampung halamannya dan mengikuti salat Jumat pada 26 Juni 2026, beberapa hari sebelum keberangkatan ke Korea Selatan. Atas temuan tersebut, pihak Berani Backpacker memutuskan melaporkan penjamin perjalanan kepada kepolisian di Indonesia. Kami melaporkan penjamin atau pemberi sponsor kepada pihak berwenang kepolisian karena terbukti sebagai penjamin dan berusaha menutup-nutupi data anak serta runtutan masalah memisahkan diri dari rombongan trip Korea atas nama Femasiani Arianto, tegas Dani. Dani menilai tindakan satu peserta tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar bagi operasional agensi maupun calon peserta tur lainnya. Menurutnya, penyelenggara kini harus menanggung konsekuensi administratif dari otoritas Korea Selatan. Kami travel dikenakan denda 125 juta rupiah. Kami yang harus mempertanggungjawabkan ke pihak Korea. Kami yang harus menghadapi risiko denda. Dan peserta lain yang sama sekali tidak tahu apa-apa ikut terkena dampaknya, ungkap Dani. Ia menjelaskan, sebelum keberangkatan pihak travel telah menerapkan proses seleksi dan verifikasi terhadap seluruh calon peserta, mulai dari pemeriksaan dokumen, komunikasi, hingga proses pengajuan visa. Femas sendiri diketahui mendaftar sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan dengan datang langsung ke kantor Berani Backpacker di Sidoarjo. Menurut Dani, hal itu cukup menarik perhatian karena jarang ada calon peserta yang mendaftar secara langsung. Selama proses keberangkatan hingga berada di Korea Selatan, pihak travel mengaku sempat melihat perilaku Femas yang berbeda dibanding peserta lain. Ia disebut lebih sering berada di barisan paling belakang ketika sesi foto bersama dan tidak banyak berinteraksi. Meski demikian, pihak travel tidak menaruh kecurigaan karena Femas telah menandatangani surat pernyataan yang berisi larangan meninggalkan rombongan serta konsekuensi hukum apabila melanggar aturan tersebut.